Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Nafar Akila, NRP 5050231035. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu pengertian tentang spektrometer fluoresensi untuk tugas spektrometri. Nah, jadi apa sih itu spektrometer fluoresensi? Jadi, spektrometer fluoresensi adalah alat yang digunakan untuk mengukur fluoresensi, yaitu cahaya yang dipancarkan oleh suatu zat setelah menyerap cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Nah, fluoresensi sendiri ini adalah fenomena ketika suatu zat menyerap sinar UV maupun sinar tampak dan kemudian memancarkan kembali cahaya dengan panjang gelombang yang lebih panjang dalam bentuk sinar tampak. Nah, misalnya kita tuh lagi di ruangan gelap, terus ada orang pakai baju warna putih, terus kita menyinarkan lampu UV ke arah baju putih tersebut. Nah, biasanya baju itu kayak memancarkan kembali cahaya, biasanya warna ungu atau biru. Nah, jadi ini tuh alat spektrometer fluoresensi ini digunakan untuk mengukur seberapa terang sih sinar yang dipancarkan oleh suatu zat setelah ia menyerap cahaya tersebut. Nah, ini untuk detail-detailnya dari alat spektrometer fluoresensi. Nah, untuk komponennya itu kira-kira ada 5. Yang pertama itu sumber cahaya. Biasanya itu pakai lampu xenon atau laser untuk menyalurkan cahaya ke sampel. Lalu yang kedua ada monokromator. Monokromator ini menggunakan prinsip eksitasi sama emisi. Dibagi menjadi dua kan. Dia itu kayak penyaring cahaya gitu, dibagi jadi dua. Yang pertama itu yang eksitasi untuk memilih cahaya yang diserap. Lalu yang emisi itu digunakan untuk memilih cahaya yang dipancarkan. Lalu ada sample holder. Nah, sampel holder itu tempat untuk menaruh sampel. Biasanya itu dalam bentuk larutan atau cairan yang ditaruh di dalam kuvet. Lalu untuk detektor, itu tuh alat yang menangkap cahaya fluoresensi yang dipancarkan oleh sampel yang tadi sudah disinari itu. Biasanya kan mengeluarkan cahaya kan. Terus ditangkap sama detektor. Nah, biasanya itu pakai photomultiplier tube, PMT atau CCD detektor. Nah, lalu komputer atau software ini untuk menampilkan hasil data itu, hasil pengukuran dalam bentuk grafik, biasanya grafik atau angka. Nah, untuk cara kerjanya, jadi yang pertama itu ada sumber cahaya. Sumber cahaya ini memancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu ke sampel. Kayak misalnya tadi pakai sinar UV ke baju putih itu kan. Terus nanti sampel menyerap cahaya dan memancarkan kembali cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda. Jadi kayak awalnya kan pakai sinar UV. Nah, tapi nggak panjang gelombangnya itu tergantung dari penyerapannya itu. Nah, lalu monokromator emisi itu menyaring cahaya yang dipancarkan biar cuma gelombang tertentu aja yang diukur. Jadi kayak nggak semua gelombang yang dipancarkan itu terukur sama detektor ini, biar nggak banyak noise-nya gitu. Nah, lalu detektor itu menangkap cahaya fluoresensi, cahaya yang tadi sudah terukur itu, dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Nah, nanti komputer ini memproses data dan menampilkan hasilnya dalam bentuk spektrum atau angka intensitas. Nah, ini untuk kira-kira cara kerjanya, kayak misal tadi kan ada sumber cahaya gitu kan, terus nanti dia melewati suatu sampel gitu. Nah, tapi kayak udah ter uh, terseleksi gitu gelombang cahayanya. Nanti kalau dalam bentuk data. Ini juga sama, tapi ini dalam bentuk larutan. Nah, fungsinya itu kira-kira tuh digunakan dalam 3 bidang. Yang pertama itu untuk analisis biologi dan kesehatan. Biasanya itu untuk mengukur kadar protein, DNA, atau enzim dalam sampel darah atau jaringan. Lalu digunakan dalam tes medis seperti deteksi penyakit lewat biomarker tertentu. Biasanya kayak tes lewat darah atau tes lewat urin gitu. Nah, lalu yang kedua adalah farmasi dan kimia. Ini untuk mengontrol kualitas obat dengan mengukur kandungan bahan aktifnya dan menganalisis zat kimia dalam penelitian laboratorium. Lalu yang ketiga tuh dalam bidang lingkungan dan industri untuk mendeteksi polusi dalam air, misalnya kayak sisa-sisa pestisida atau logam berat dalam air. Misalkan untuk mengukur kayak kandungan logam di dalam air sungai juga, sampel sungai. Lalu meneliti bahan-bahan dalam produk kosmetik atau makanan. Nah, suatu benda itu pasti dia memiliki kelebihan sama kekurangan. Nah, ini kelebihannya tuh sangat sensitif. Bisa mendeteksi zat dalam jumlah super kecil hingga nanogram atau pikogram. Selektif, karena hanya bisa mendeteksi zat yang bisa berfluoresensi. Jadi kalau zatnya nggak bisa berfluoresensi itu nggak bisa menggunakan cara ini. Lalu dia cepat dan akurat. Hasilnya itu bisa langsung keluar dalam waktu detik atau menit. Nah, kekurangannya itu nggak semua zat kan bisa berfluoresensi karena tadi itu ya dia kan selektif banget. Jadi kayak nggak semua zat itu bisa dianalisis dengan cara ini. Biasanya zat itu kan punya sifat fluoresensi alami atau enggak ditambahin zat berwarna
fluoresensi sendiri. Nah, terus yang kedua tuh mahal, baik alatnya maupun biaya perawatannya. Karena tadi itu dia tuh sangat sensitif kan, terus perlu hati-hati gitu. Terus dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi kayak hasilnya itu dipengaruhi banget oleh lingkungan termasuk pH, suhu, karena itu tuh bisa mengubah hasil datanya. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.